yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita. Shalom, selamat datang, selamat beribadah di ibadah HUT GKS Betania Sidomulyo. Pada hari ini Jumat Agustus 2021. Kita akan memasuki warta gereja. Sebelumnya akan kita dengarkan dulu ibadah warta gereja. Yang pertama, ibadah online secara live dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting dan channel YouTube GKSBS Betania. Jemaat dapat mengakses link Zoom Meeting melalui grup WA atau secara pribadi dapat meminta link melalui Bapak Pendeta Kristiawan Heru. Kemudian, selama berlangsungnya ibadah online, dimohon kepada seluruh jemaat yang hadir agar dapat mematikan mikrofon atau mute suara pada Zoom meeting masing-masing. Yang ketiga, selama berlangsungnya ibadah online, dimohon kepada seluruh jemaat yang hadir dapat menyiapkan mangkok atau kotak atau kantung persembahan sebagai wadah persembahan dan simbol persembahan. Persembahan tersebut mohon dikumpulkan pada amplop yang telah diterima dari gereja dan akan diambil pada akhir bulan. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan, bisa juga melalui rekening atas nama Bapak Rudi Salawangi, dengan nomor rekening yang sudah tertera, dan bukti pengiriman nanti juga bisa disampaikan kepada Bapak Rudi Salawangi. Berikutnya, permohonan doa bagi saudara kita yang sakit atau dalam pemulihan, antara lain Mbah Warsina, Bapak Ibu Jamari, Bapak Ibu Marmin, dan Mbah Tukini. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu bagi saudara kita yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kemudian yang kelima, untuk pelayanan hari Minggu 8 Agustus, pengkhotbah Ibu Wiwi, liturgosnya Pak Dwi, operator Saudara Adeline dan Audrey. Kemudian yang terakhir, rapat majelis dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 di GKSBS Pos Batu Liman jam 10. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dipersilahkan untuk membuat surat kepada majelis. Demikianlah warta gereja yang kami sampaikan. Bapak Ibu, sebelum memulai ibadah kita malam hari ini, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini karena Engkau tak henti-hentinya melimpahkan berkat pada kami, masing-masing Kau telah berikan berkat baik jasmani maupun rohani, dan yang terpenting Kau berikan kesehatan pada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Kau juga memelihara kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami ingin mengikuti ibadah online tentang perayaan ibadah daripada ulang tahun GKSBS yang 34. Mohon Tuhan sertai ibadah ini dari mulai awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan buka ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 219 ayat 1 dan 2. Di saat ini kuangkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini
Kita akan memasuki votum. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, pada saat ini kita merayakan HUT Sinode GKSBS dalam masa pandemi COVID-19. Namun, kasih Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita gerejanya. Marilah ibadah hari ulang tahun Sinode GKSBS ke-34 tahun ini kita mulai dengan mengaku di dalam hati bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita mendengarkan nats pembimbing kita yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan dari kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Kita akan iringi amini dari nats pembimbing kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 257 ayat 1 dan 2. Aku gereja, kau pun gereja. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh
Bapak Ibu yang terkasih, jemaat gereja Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan begitu baik pada kita, tetapi kita manusia yang banyak dosa, kita seringkali melakukan kesalahan baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Maka sekarang kita naikkan pengakuan dosa kita kepada Allah. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh kasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Mari kita renungi sejenak. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami, segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan dunia ini. Salah paham dan kekurangan pengharapan, kepentingan diri sendiri, dan perselisihan di antara kami. Kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita menerima berita anugerah yang terambil dari Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita akan amini dengan menyanyikan naikkan pujian yang terambil dari PKJ 198 ayat 1 dan 2. Di hatiku ya Yesus. Agar tenang hati
kasih dalam jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Ya Tuhan, kami bersedia diperbaharui dan dipakai menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Kita akan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama nyanyikan nyanyian peneguhan yang terambil dari, yaitu berupa himne GKSBS, Tebarkan Kasih. Di gereja yang benar
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklesis. Ya Allah yang Maha Kasih, yang kasih-Nya dan kemurahan-Nya begitu nyata dalam perjalanan kehidupan kami, GKSBS, Sinode yang telah Tuhan lahirkan sejak para transmigran datang di Pulau Sumatera ini tahun 1938 dan sampai sekarang kami boleh bertumbuh, berkembang menjadi sinode mandiri sejak tahun 1987 sampai sekarang. Kami bersyukur, bersukacita di hari yang penuh bahagia ini ya Bapak, untuk kami boleh merayakan hari jadi lahirnya GKSBS sebagai gereja daerah yang Tuhan pakai menjadi benih, menaburkan kasih, berbagi bagi sesama di tanah Sumatera bagian selatan secara khusus dan juga di Indonesia ini. Kami saat ini Bapak bersyukur melalui penyertaan perlindungan Tuhan. Dan saat ini Bapak kami bersama-sama hendak menerima firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubah kehidupan kami, untuk kami semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terlebih di hari ulang tahun Sinode GKSBS, kami boleh semakin menghayati karya ajaib Tuhan di tengah umat Tuhan yang bernama GKSBS ini. Terima kasih Bapak, di sini kami boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan, melayani di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia kita semua di hari yang penuh dalam kita merayakan hari ulang tahun Sinode GKSBS yang ke-34 tahun ini. Saya menyapa untuk seluruh jemaat di GKSBS Betania Sidomulyo. Semoga seluruh di 7 kelompok yang ada di Sidomulyo, di Gereja Sidoluhur, di Pos Sidoagung, di Sumbermulyo, di Batu Liman, di Gereja Gaya Indah, dan jemaat yang ada di Rejo Agung, semuanya boleh diberikan kesehatan dan sukacita pada saat ini. Amin Bapak Ibu. Dan saya juga menyapa untuk seluruh jemaat di GKSBS, mulai dari Provinsi Jambi, Sumatera bagian selatan, dan jemaat di Bengkulu, dan jemaat yang ada di Lampung dan sekitarnya. Kita bersyukur, kita bahagia hari ini. Semuanya karena rahmat Tuhan. Kita pada saat ini merayakan hari ulang tahun yang ke-34 sebagai Gereja Kristen Sumatera bagian selatan, sebuah organisasi yang terbentang di 4 provinsi dan yang medan pelayanannya sangat luas, yang jaraknya dari satu kelompok ke kelompok lain itu sangat jauh. Mari bersama-sama kita
bersama-sama menerima firman Tuhan dari Injil Matius 21 ayat 12 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Demikianlah pembacaan Tuhan, syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama firman Tuhan kita, gereja sebagai rumah doa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sebagai SBS Sinode, kita boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-34 tahun dengan tema gereja sebagai rumah doa. Kita menghayati bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. GKSBS yang lahir dari peristiwa ngelari adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh para perantau transmigran pada waktu itu yang beragama Kristen, yang berasal umumnya dari Gereja Kristen Jawa sejak tahun 1938 dan berikutnya di tahun selanjutnya banyak perantau yang datang. Di sana mereka adalah benih-benih Injil Tuhan. Ketika mereka sampai di negeri seberang di Sumatera ini, mereka mencari dan menemukan saudara. Mereka mencari dan menemukan Injil. Mereka mencari dan menemukan persekutuan baru dan harapan baru di tanah seberang ini. Dan mereka menjadi bibit Injil yang kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi yang disebut GKSBS, yang terbentang di Sumatera bagian selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Wilayahnya dari satu tempat ke tempat lain itu jaraknya agak jauh, atau bahkan ada yang sangat jauh sampai puluhan sampai ratusan kilometer jarak satu dengan yang lain. Dan kita bersyukur kepada para pendiri, para pendahulu kita, mereka yang sudah ngelari, dipakai Tuhan untuk menjadi cikal bakal GKSBS ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam perjalanan GKSBS sebagai gereja yang sejak awal dari orang Jawa yang pindah ke Sumatera ini, dan kemudian mereka membangun harapan baru, menemukan saudara dalam suasana kegembiraan, menemukan saudara dan menemukan persekutuan dalam suasana suka dan duka yang dijalani sejak mereka ada di tengah-tengah Sumatera bagian selatan ini, dan sampai menjadi sinode dewasa yang didewasakan oleh sinode GKJ, jadi sinode GKSBS tahun 1987 sampai sekarang di usia 34 tahun. Suka dan duka merupakan tempaan yang dari Tuhan untuk kita menjadi kuat, iman kita dimurnikan dengan berbagai keadaan. Ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai gereja di tanah seberang, sebagai gereja yang ditabur Tuhan, di Sumatera bagian selatan ini, kita menjadi gereja daerah. Siapakah kita dalam perjalanan gereja dari lahir sampai sekarang ini? Kita ini adalah ditabur Tuhan untuk menjadi gereja daerah. Gereja yang menjadi rumah bersama bagi semua umat Tuhan. Bahkan terbuka, menjadi gereja yang mandiri dan terbuka bagi semua pihak, semua suku, semua golongan untuk menjadi bagian dalam rumah bersama yang disebut GKSBS. Semua dihargai, semua diterima. Itulah jati diri kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja daerah. Kita adalah rumah bersama yang menjadi tempat naungan bagi semua orang yang mengharapkan saudara dan sahabat. Disinilah kita menemukan saudara dan sahabat. Dan kalau kita renungkan di momen ulang tahun Sinode GKSBS, kita merenungkan apa kelebihan kita sebagai jemaat GKSBS. Banyak talenta di jemaat GKSBS yang Tuhan beri. Namun masih banyak yang belum mendapatkan ruang untuk dikembangkan talenta itu untuk melayani Tuhan. Banyak talenta yang belum digunakan, banyak talenta yang belum dipakai oleh gereja, dan ini saatnya kita merenung kembali bahwa kelebihan-kelebihan ini harus kita syukuri dan kita pakai semua talenta untuk membangun GKSBS ke depan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dalam perjalanan GKSBS, Tuhan terus memberkati, kita boleh membangun kebersamaan, baik di 7 kelompok GKSBS, Betania Sidomulyo, maupun dalam kelas Tanjung Karang, atau sewilayah, semua wilayah di Sinode GKSBS, kita terus membangun kebersamaan di dalam Tuhan. Kebersamaan itu menjadi sangat penting dalam kita membangun pelayanan bersama. Belajar dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu, peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir telah membentuk iman umat Tuhan, yaitu Israel. Pembebasan umat Tuhan, karya pembebasan Tuhan adalah karya Tuhan Allah yang luar biasa, dan karya pembebasan umat Tuhan dari Mesir ya menuju kepada tanah Kanaan. Ini adalah karya Allah yang luar biasa dan menjadi pusat iman buat umat Tuhan Israel, di mana umat
Israel kemudian memiliki iman yang teguh dan terus membangun relasi hubungan dengan Tuhan melalui puji-pujian seperti yang tertuang dalam kitab Mazmur, menggambarkan relasi yang dekat, akrab, intim dengan Allah. Karena Allah sebagai Allah pembebas yang menjadi inti iman umat Tuhan kala itu. Tidak ada sejengkal pun dalam hidup, sedetik pun dalam hidup yang tanpa Tuhan. Semuanya dimaknai perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Spiritualitas atau kehidupan rohani umat Tuhan Israel menjadi tangguh karena mereka tinggal di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, menjadi menyenangkan, membuat sukacita, tinggal tidak jauh dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, menyenangkan dibandingkan tinggal di tempat-tempat yang lain. Ini adalah ungkapan bagaimana keintiman relasi umat Tuhan dengan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan Rasul Paulus, bahwa gereja adalah benih firman Tuhan. Gereja adalah persekutuan di dalam Tuhan, dan diingatkan oleh Rasul Petrus supaya selalu melekat kepada Kristus yang adalah batu penjuru. Ruang gerak pelayanan gereja dimulai dari batu penjuru, yaitu Kristus. Gereja harus terus membekali diri dan rajin membaca Alkitab dan ajaran Tuhan Yesus Kristus, sehingga iman semakin kuat dan pengharapan semakin teguh. Paulus juga memberikan pengajaran agar sebagai tubuh Kristus, gereja harus serupa dengan Kristus. Hidupnya serupa dengan Kristus yang terus diperbaharui, terus membangkitkan kehidupan rohaninya, kedekatannya dengan di dalam kehidupan sehari-hari. Paulus mengajarkan supaya terus menjadi serupa dengan Kristus, artinya kehidupan yang terus diperbaharui dan menjadi serupa dengan Kristus, yang kasih, yang hidup di dalam kasih, yang dalam kesetiaan, dalam kekudusan, dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus terus membangun kedekatan dengan Allah? Kalau Paulus menyampaikan serupa dengan Kristus, itu harus membangun kedekatan dengan Allah, karena pergumulan umat Tuhan dalam setiap masa selalu ada pergumulan-pergumulannya, ada ajaran-ajaran sesat yang bisa menyesatkan iman umat Tuhan, tetapi juga pergumulan-pergumulan melalui kesulitan-kesulitan hidup di konteks kehidupan dari zaman ke zaman perlu untuk dijawab melalui yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau terus dekat dengan Tuhan, maka akan memiliki hikmat Tuhan di dalam pelayanan, selalu mendapatkan hikmat Tuhan. Demikian juga gereja pada zaman sekarang ini. Sinode GKSBS, gereja-gereja GKSBS yang terbentang dari Jambi, Sumatera bagian selatan, Bengkulu sampai Lampung. Dalam konteks zaman yang modern dan kemajuan teknologi yang tinggi, perlu kedekatan dengan Tuhan gereja, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membangun dan mengembangkan pelayanan, dapat mempergunakan kemajuan zaman, internet, virtual, teknologi, dapat dipakai sebagai alat untuk memberitakan kabar baik atau Injil pada dunia. Kita tidak mengatakan bahwa internet tidak baik,
pelayanan melalui virtual itu tidak baik. Teknologi itu tidak baik. Kita tidak boleh memiliki anggapan seperti itu. GKSBS dalam perkembangannya harus memiliki keyakinan bahwa teknologi, kemajuan zaman dapat dipakai untuk memberitakan kabar baik. Justru bersyukur melalui kemajuan zaman ini, Injil terus diberitakan. Yesus dekat dengan bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak kecil 12 tahun umur Yesus, dia sudah terbiasa berada di bait Allah. Yesus bahkan pernah berkata bahwa bait Allah adalah rumah Bapanya. Namun dalam perkembangannya sangat ironis. Di dalam teks yang kita baca dalam firman Tuhan, bait Allah yang semula dipandang sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umat Tuhan, di mana umat Tuhan dapat melihat karya Allah, dan bait Allah sebagai rumah bagi umat Tuhan untuk berdoa, dan sebagai tempat suci beribadah kepada Tuhan, dan sebagai tempat suci untuk fokus menyembah kepada Tuhan, dan mengucap syukur melalui korban persembahan sebagai bukti iman dan kesetiaan kepada Tuhan, ternyata sekarang dinodai oleh orang-orang tertentu, sebagian dari orang Yahudi, yang memaknai bait Allah dengan cara yang lain, sebagai tempat perdagangan hewan, merpati, domba, lembu, dan sebagainya, sebagai korban persembahan kepada Tuhan, sebagai tempat untuk penukaran uang Romawi untuk keperluan persembahan, pertukaran uang Romawi ke mata uang Yahudi, dan untuk persembahan kepada bait Allah, kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagian orang memaknai bait Allah dengan cara yang tidak benar, dengan memakainya sebagai praktek dosa, kolusi, korupsi dari para pejabat bait Allah dengan para pedagang di sekitar bait Allah yang berjualan di pelataran, di halaman depan dan sekitar bait Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah ironis, di mana bait Allah seharusnya sebagai tempat yang kudus telah dipakai dengan cara yang tidak baik. Penataan bait Allah yang tidak benar oleh para pejabat pengelola bait Allah sudah membuat bait Allah kehilangan fungsinya dan diganti dengan fungsi yang baru yang sama sekali salah kelola. Bait Allah menjadi sarang penyamun, menjadi sarang rampok, menjadi sarang koruptor yang mementingkan diri sendiri, yang dengan keberaniannya berbuat dosa dan kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi peringatan bagi kita GKSBS kalau kita renungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita membangun persekutuan dan pelayanan di GKSBS. Jangan sampai gereja yang kudus menjadi sarang penyamun. Penting soal penataan gereja, tetapi juga penting orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan harus bersih. Orang-orang yang melayani Tuhan harus bersih, harus memiliki motivasi pelayanan yang benar, memiliki ketulusan yang benar untuk melayani Tuhan. Kita harus hati-hati dalam mengelola gereja yang kudus untuk menjadi rumah doa. Dan kita harus waspada terhadap kejahatan legal yang mengatasnamakan kehendak Tuhan, padahal itu adalah kehendak manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, GKSBS sebagai rumah bersama.
bagi segala bangsa, menemukan Tuhannya. Gereja ini adalah buah karya Allah. Umat Tuhan fokus untuk bertemu dengan Allah dan membangun hubungan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Gereja Kristen Sumatera bagian selatan ini adalah rumah doa. Kita bertemu dengan Tuhan dan kita membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Kita jadikan GKSBS sebagai tempat Allah berkarya. Setiap orang yang kehilangan pengharapan menemukan pengharapannya di GKSBS, dan GKSBS tempat Allah memakai orang untuk menabur harapan-harapan yang baru di dalam kehidupan. Kita harus memakai GKSBS, memaknai GKSBS sebagai tempat untuk membangun kehidupan dan pelayanan kepada orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang terasing, orang-orang buta, orang-orang timpang. Mereka mendapatkan perhatian dan kehidupan. Mereka mendapatkan penghargaan dan diterima dalam rumah bersama. GKSBS adalah tempat kita untuk memuji dan bersyukur kita. Tempat orang terus berseru kepada Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan. Dan GKSBS adalah tempat kita untuk mengungkapkan puji-pujian, sukacita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 34 tahun GKSBS berada di Sumatera bagian selatan. Kalau kita renungkan, apakah benar-benar GKSBS sudah menjadi rumah doa bagi setiap orang yang rindu untuk datang kepada Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Harapannya GKSBS menjadi tempat bagi kita semua, menjadi rumah doa bagi kita semua yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita yang kehilangan pengharapan, kita menemukan pengharapan baru di dalam rumah bersama ini. Dan kita menemukan kehidupan di rumah bersama ini. Mari kita mengulang kembali bagaimana kasih Tuhan dalam perjalanan sejarah GKSBS. Sehingga kita dapat menemukan Allah yang benar dan membangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan memaknai setiap kehadiran Allah dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kita. Selamat merayakan ulang tahun ke-34. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan di gurun yang tandus, di masa pandemi yang sulit ini. Bagaimana kita mendapatkan tantangan yang luar biasa. Mari kita berjalan bersama Tuhan di gurun yang tandus, di masa pandemi, di masa banyaknya penyakit di sekitar kita karena merebaknya virus corona, COVID-19. Kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan di lembah kegelapan. Tuhan terus menggandeng tangan kita. Mari kita berjalan bersama Tuhan ketika menaiki gunung yang tinggi. Dan marilah kita berjalan bersama Tuhan di padang yang berumput hijau, di sungai yang melimpah dengan air. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan GKSBS Betania Sidomulyo dan juga gereja-gereja yang dalam sinode GKSBS. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat di masa pandemi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh merayakan hari ulang tahun GKSBS yang ke-34 tahun. Kami bersyukur Engkau memberkati dan Engkau terus menyertai dan Engkau terus memakai kami menjadi bagian di dalamnya, baik para penatua, para diaken, para pendeta, dan semua pengurus komisi gereja, aktivis-aktivis gereja, dan seluruh jemaat di GKSBS Betania Sidomulyo ini, untuk terus kami membangun kebersamaan dan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau mempercayakan tanggung jawab ini, dan biarlah kami terus mengupayakan gereja sebagai rumah doa. Orang menemukan pengharapan, orang menemukan saudara, orang menemukan kehidupan. Orang berjukarya dan kasih Tuhan. Dan berkati kami semua ya Bapa, untuk terus menjadi gereja yang mandiri dan terbuka. Untuk terus kami bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada, di tengah-tengah masyarakat, di Sumatera bagian selatan, maupun kami terus bisa menjadi berkat untuk bangsa dan negara kami, menjadi pendoa-pendoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, menjadi warga masyarakat yang baik. Terima kasih, kami serahkan GKSBS untuk kedepannya, boleh terus Tuhan berkati, Tuhan sertai, terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan iman yang teguh di dalam Tuhan, menjadi berkat dan berbagi bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Heru. Sekarang kita akan nyanyikan lagu nyanyian syukur kita yang terambil dari PKJ 105 ayat 1 dan 2. Ku mencapai
Budianti, bisa dinyalakan dulu mic-nya. Maaf ya. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dasar persembahan terambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Satu-satu hitunglah Demikian Bapak Ibu, mari kita naikkan persembahan kita dalam Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa persembahan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, yang tak terhingga atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Sekarang ini kami berikan sedikit daripada apa yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini, berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang kuduskan persembahan ini agar boleh menjadi kelebaran daripada kerajaan-Mu dan berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan persembahan ini dan akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu penutup berupa Mars GKSBS. Melayani umatnya,
berbagi pada sesama, bagi penghuni rumah bersama, bersaksi bersekutu serta melayani. Itulah panggilan bagi hamba setia, menabur kasih, memberi pengharapan. Gereja kita menjawab panggilan Tuhan. Nyalakan apimu, keluarkan semangatmu, pelayananmu tak akan sia-sia. Tebarkan kasih dan sukacita, pengharapan selalu ada pada kita. Berapa banyak roti yang ada padamu, marilah semuanya berbagi sesama, saling mengasihi, merasa peduli dalam persaudaraan di rumah bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, Aku percaya dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, Aku percaya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Aku percaya yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah dalam memperingati hari ulang tahun Sinode GKSBS yang ke-34 ini, mari kita akhiri dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Kita menundukkan kepala, kita terima pengutusan dan berkat Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini, marilah kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Demikianlah Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Sekarang dilanjutkan ya, sepertinya tidak seru kalau tidak ada peniupan lilin karena ini ulang tahun. Bapak Ibu sudah ada di depan kita meskipun secara virtual, kue ulang tahun, lilin-lilin yang melambangkan harapan. Kita akan tiup bersama-sama, saya beri aba-aba ya Bapak Ibu untuk tiup lilinnya, nanti pada hitungan ketiga kita sama-sama meniup semuanya. Oke, Bapak Ibu siap? 1, 2, 3, tiup. Wah, belum. Oh, sudah. Sudah tiup ulang. Selamat ulang tahun GKSBS Sinode
GKSBS ke-34. Kita akan dengarkan, ya kita tepuk tangan dulu, kemudian kita dengarkan ucapan selamat. Yang pertama saya kasih kesempatan, nanti saya berikan kesempatan untuk 4 orang. Yang pertama mewakili jemaat, nanti diwakili oleh Bapak Bambang. Kemudian juga yang kedua mewakili pemuda-pemudi GKSBS, diwakili oleh Saudari Dela. Kemudian juga yang mewakili majelis, maka saya berikan kesempatan juga untuk Pak Eko. Dan yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Heru. Maka yang pertama saya berikan kepada Bapak Bambang selaku jemaat untuk mengucapkan selamatnya. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan ya selamat malam dan selamat merayakan hari ulang tahun Sinode GKSBS ke-34. Sebetulnya saya masih jemaat titipan ini statusnya, walaupun sudah mau masuk tahun keberapa ini? Tahun ke-5. Tapi saya masih status jemaat titipan. Tapi dengan ini saya merasa bersyukur, saya merasa diberkati berada di GKSBS Sidomulyo dan berada di GKSBS Betania maksud saya dengan 7 posnya. Dan saya bersyukur saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Selamat ulang tahun, semoga semakin maju gereja kita sebagai rumah kita bersama. Amin, Bapak Ibu semuanya. Amin, terima kasih Bapak Bambang. Untuk berikutnya, mewakili pemuda-pemudi dari jemaat GKSBS Sidomulyo. Silakan Saudari Dela. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita boleh berkumpul bersama walaupun secara online untuk merayakan ulang tahun ke-34 Sinode GKSBS. Saya di sini mewakili pemuda dan pemudi GKSBS ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sinode GKSBS yang ke-34. Kiranya dengan bertambahnya usia, Sinode GKSBS bisa menjadi wadah pelayanan untuk semua jemaat. Kemudian bisa menjalankan pelayanan dengan lebih baik lagi dengan mencontoh teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya rasa cukup dari saya kembalikan kepada liturgos. Terima kasih Saudari Dela. Berikutnya yang ketiga, saya berikan kesempatan kepada Bapak Eko selaku Ketua Majelis GKSBS. Silahkan Bapak Eko. Dibuka dulu mute-nya. Ya. Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili Majelis Betania Sidomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Sinode GKSBS yang ke-34. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semua. Ya, selamat untuk melayani sesama dan GKSBS boleh menjadi rumah bersama bagi umat GKSBS di seluruh Sumatera bagian selatan, dan kita semakin berdaya guna untuk jemaat dan juga sesama. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Heru. Baik, terima kasih Bu Dianti. Selamat malam, shalom Bapak Ibu semuanya. Walaupun kita bertemu lewat virtual, tapi rasanya kita bertemu langsung ya. Sukacita ada di dalam hati kita. Di dalam kita merayakan hari akhirnya GKSBS yang ke-34, Sinode GKSBS, kita menjadi bagian di dalamnya. Kita bersyukur oleh karena karya Allah dari sejak lahirnya GKSBS sampai sekarang, semua karena kebaikan Tuhan Allah. Dan secara khusus GKSBS Betania Sidomulyo di 7 pos sekarang juga semakin bertumbuh dan berkembang. Namun kita di masa pandemi ini prihatin ada beberapa anggota jemaat yang menderita sakit, tetapi kita bersyukur ada yang sudah sembuh. Beberapa seperti Pak Dwi,
Mbak Tika, dan yang lainnya masih banyak yang tidak saya sebut namanya sudah sembuh, tapi masih ada yang menderita sakit kayak Pak Jamari ya Pak. Sudah baik Pak Jamari? Sudah selesai isolasi mandirinya. Pak Trijoko juga sudah sembuh, ini luar biasa. Dan harapan saya dan doa saya untuk jemaat terus diberikan kesehatan dan sukacita, dan terus disertai Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heru. Demikianlah Bapak Ibu juga saudara-saudari, rangkaian acara ibadah peringatan ulang tahun GKSBS GKSBS Sinode yang ke-34. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sini yang Bapak Bambang, terima kasih, Bu Ambar, Pak Eko, Pak Andre, Pak Iki, kemudian Ferdian, Rantika, Immanuel, Pak Jamari, Bu Weni, Bu Wiwi, Pak Heru, sama ya. Terima kasih untuk atensinya. Kita berharap dengan ulang tahun ini membangkitkan kebersamaan kita dan membentuk sebagai penguatan gereja kita semakin baik dan semakin baik di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita Terima kasih semua. semuanya. Pak Eko Sartono, Pak Dwi, Pak Bambang, Budi, Pak Jamari, Happy birthday Terima kasih ya, Pak Jamari, Happy Pak Eko, Bu Weni, Pak Pendeta, Pak Andre, Mbak Dela, Mbak Mbak Santi, Dela, Mbak Tika. Bu Wiwi, ya, selamat semuanya. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu kembali dengan berkat. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.